Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas belajar kita walaupun dalam hal keadaan daring. Selawat kita sanjungkan ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, di sini kita dalam hal belajar semester kedua ini kelas 10 alat tentang menuntut ilmu. Di mana dalam hal menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan mukminat yang beriman. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubal ilma faridatan ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Jadi dalam hal ilmu itu sangat penting bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini. Apalagi anak kami di masa depan nantinya semakin pentingnya ilmu itu, persaingan dan juga masalah-masalah yang anak kami hadapi nanti di masa yang akan datang. Jadi anak kami, di mana dalam hal materi kita menuntut ilmu ini tentu ada tujuan pembelajaran yang harus anak kami ketahui nanti setelah kita mempelajari materi menuntut ilmu. Yang pertama, anak kami mengetahui tentang hadis menuntut ilmu. Yang kedua, ayat atau hadis menuntut ilmu. Yang ketiga, adab menuntut ilmu. Yang keempat, keutamaan yang apa yang kita dapatkan dalam hal menuntut ilmu itu. Jadi dalam hal menuntut ilmu ini, apa yang harus kita dapat dengan ilmu itu? Mengapa dengan harus ilmu? Mengapa perlu ilmu itu? Sekarang timbul pertanyaan kita, mengapa harus dengan ilmu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Karena suatu perbuatan atau kegiatan atau amalan yang kita lakukan itu, baik dia dalam hal ibadah mahdo maupun goiro mahdo, harus kita lakukan dengan baik dan benar. Untuk melakukan suatu amalan yang baik dan benar, tentu harus mengetahui dalam hal ilmunya. Harus dengan tata cara atau syarat biar amalan atau suatu pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya baik dan benar. Itulah mengapa kita harus dengan ilmu. Jadi kita mengerjakan suatu pekerjaan apa saja pun harus dengan ilmu. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar, harus mengetahui bagaimana tata cara atau syaratnya semua. Jadi itulah sebagai jawaban mengapa kita harus dengan ilmu. Begitu juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain,
baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan yang harus anak kami ketahui. Kita sebagai siswa atau sekolah yang notabene SMK harus mempunyai keterampilan. Untuk mempunyai keterampilan itu harus mempunyai ilmu. Di mana hadis Rasulullah SAW tentang menuntut ilmu, Bismillahirrahmanirrahim, man aradat dunya bi ilmi wa man aradal akhirah bi ilmi wa man aradahuma bi ilmi. Yang artinya, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, tentulah harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau kedua-duanya, haruslah dengan ilmu. Jadi dalam hal ilmu itu sangat penting, baik dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengetahui kepada siapa yang kita sembah dan apa yang kita sembah. Bapak ulangi sekali lagi, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita mengetahui kepada siapa dan apa yang kita sembah. Kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi itulah dalam hal hadis tentang menuntut ilmu. Jadi anak kami pun harus giat, gigih, kerja keras, belajar keras untuk mendapatkan ilmu itu. Karena apa saja pun profesi kita, di mana saja pun kita tinggal, dan apapun pekerjaan kita, harus dengan ilmu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik dan benar. Jadi betul yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menuntut ilmu ini. Jadi dalam hal adab menuntut ilmu, ya, adab menuntut ilmu yang pertama adalah niat. Niat dengan lurus. Niat bukan sekedar bacaan, tetapi merupakan penggabungan seluruh potensi hati dan juga pikiran. Begitu juga dengan af'al atau perbuatan yang harus kita lakukan. Jadi dalam hal ilmu, adab dalam hal menuntut ilmu itu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu niat? Niat bukan hanya di awal perbuatan, niat juga harus dibarengi dengan pikiran dan juga perbuatan. Niat yang baik atau ihsan dalam beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak kita melihat Allah, Allah yang melihat kita. Ya, dalam hal niat ini perlu untuk niat yang ihsan. Apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Al ihsanu huwa an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi dalam hal ikhlas ini, ihsan ini, niat yang baik ini, kita berbuat suatu pekerjaan atau suatu dalam hal belajar, kita ikhlas dengan maksimal tanpa ada yang
melihat kita melaksanakan suatu pekerjaan itu tanpa ada yang melihat atau yang memperhatikan, kita melakukannya itu dengan baik dan maksimal. Begitu juga dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Jikapun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi dalam hal beribadah, misalnya sholat, kita harus sholat dengan yang khusyuk. Kalau kita tidak sholat dengan khusyuk, maka celakalah bagi orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Ya, dalam hal sholat itu, sholat yaitu sholat yang berbuatnya dengan enggan atau tidak dengan sepenuh hati. Jadi dalam hal mengerjakan suatu ibadah, misalnya sholat itu harus maksimal atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi dalam hal beribadah, dalam hal mengerjakan suatu amalan atau dalam hal belajar, kita harus niat yang baik. Bukan harus ada yang memerhatikan atau yang menjaga kita untuk belajar itu, tapi dengan ihsan. Walaupun tidak ada orang yang memerhatikan, tetapi kita melakukan suatu dalam hal belajar atau beribadah, kita maksimal dengan benar kita melakukannya. Jadi dalam hal niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa, ya. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung yang diniatkan, dan seseorang diganjar sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi dalam hal hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhijrah didasari dengan niat karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah didasari dengan niat karena kekayaan dunia yang akan didapat atau karena perempuan yang akan dikawini, maka hijrahnya tertolak pada apa yang ia hijrahkan kepadanya. Jadi dalam hal hijrah ini perlu niat yang ihsan. Ihsan, al-ihsanu huwa anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi dalam hal pengertian daripada ihsan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikapun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi perlu kesungguhan hati yang tulus ketika dalam hal menuntut ilmu atau belajar, akan mengantarkan kita keberhasilan, kesuksesan menjalani kehidupan suatu saat nanti. Segala sesuatu yang bernilai ibadah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal menuntut ilmu pun kita, anak kami, perlu untuk niat yang ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Tadi sudah Bapak sebutkan dalam hal pengertian ihsan
yang barusan Bapak jelaskan. Bagaimana dalam hal adab dalam hal belajar itu? Selanjutnya adalah menghormati guru. Yang pertama tadi niat, yang kedua menghormati guru. Salah satu cara memuliakan guru adalah dengan bersikap santun dan hormat kepadanya sebagai cerminan sikap kerendahan hati seorang siswa kepada gurunya. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan serta keridhaan, kerendahan hati pada orang yang kamu belajar darinya. Jadi dalam hal menghormati guru ada hadis atau perintah tentang belajar. Bagaimana dalam hal adab menuntut ilmu tadi? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghormati guru. Jadi anak kami untuk mendapatkan ilmu itu penting. Yang pertama tadi niat, yang kedua menghormati. Bagaimana dalam hal menghormati? Bersikap santun dan hormat kepada guru. Dan hadis Rasulullah SAW tentang perintah hormat kepada guru diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang belajar darinya. Jadi perlu untuk kerendahan hati dan kesopanan kita kepada guru untuk mendapatkan ilmu yang kita peroleh, yang akan kita peroleh nantinya. Yang ketiga adalah adab dalam hal belajar adalah semangat. Perlu semangat. Semangat itu adalah kerja keras, belajar keras, bersemangat dan penuh optimis. Dengan penuh optimis, anak kami merasa yakin kita mampu untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang disampaikan oleh guru dengan penuh semangat, di mana sikap yang harus ada dan dimiliki para siswa atau pencari ilmu. Sebab sesungguhnya kita dalam segala hal, termasuk dalam hal belajar, akan menghasilkan yang memuaskan. Jadi perlu untuk semangat yang besar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi anak kami pada saat ini adalah yang sedang belajar, dituntut untuk semangat belajarnya semakin besar. Ya, semangat belajar, sungguh-sungguh, disiplin, ya, tidak absen di dalam hal kelas atau meninggalkan dalam hal belajar, tidak meninggalkan pada saat jam belajar. Selanjutnya adalah adab dalam hal menuntut ilmu, mengawali dan mengakhiri daripada belajar dengan berdoa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kepada kita ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia, Allah yang mengajari manusia dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Quran surah Al-Alaq. Jadi perlu untuk, ya,
berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada kita ilmu. Di mana dalam hal doa untuk mengawali proses belajar, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku rizki berupa pemahaman seperti pemahaman para nabi, hafalan seperti hafalan para rasul, dan ilham seperti ilham para malaikat al-muqarrabun. Adapun ketika kita doa setelah selesai belajar, yang artinya, ya Allah, berikanlah kebenaran kepada kami dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengikuti, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi dalam hal berdoa sebelum dan sesudah belajar itu kita lakukan sebagai adab kita untuk menuntut ilmu. Yang kelima adalah adab dalam hal menuntut ilmu itu mengamalkan ilmu yang telah didapat, di mana ilmu yang sudah kita dapatkan harus kita amalkan. Karena ya, al ilmu ila amalin kasajaru ila safarin, ya, di mana dalam hal ilmu itu, ilmu yang diamalkan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi dalam hal menuntut ilmu itu yang kita sudah dapatkan, ilmu yang sudah kita pelajari, harus kita af'al. Af'al maksudnya itu diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perlu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan untuk kebaikan kita, baik dalam hal kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Apa saja keutamaan dalam hal menuntut ilmu itu? Ya, keutamaan dalam hal menuntut ilmu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadlah ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum nafassahu fil majalis fabsahu yabsahillahu lakum wa idza qilan kuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkanmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hal
menuntut ilmu itu, orang yang mempunyai ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, yaitu memberikan derajat yang paling tinggi. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana orang yang mempunyai ilmu lah yang ringan pekerjaannya, banyak hasilnya, sedangkan orang yang tidak berilmu adalah berat pekerjaannya, kotor, bau, tetapi hasilnya sedikit. Jadi di mana yang anak kami pilih? Yang berilmu atau yang tidak berilmu? Tentu anak kami memilih dalam hal berilmu. Jadi untuk itu anak kami agar gemar untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena dengan ilmu manusia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Dengan ilmu manusia menggunakan penemuan-penemuan untuk membantu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi dengan ilmu kita dapat menemukan berbagai macam penemuan-penemuan untuk meringankan daripada segala aktivitas-aktivitas kita dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Di mana sebelum ada penemuan untuk dalam hal penerangan, kita untuk mendapatkan penerangan harus menyalakan daripada lampu yang kecil dan memerlukan daripada minyak. Sedangkan sekarang sudah mempunyai penemuan-penemuan dengan modal yang sedikit bisa mendapatkan cahaya yang lebih cerah lagi, yang lebih terang, seperti yang anak kami rasakan sekarang ini, yaitu lampu listrik yang ada di rumahnya masing-masing. Jadi dengan ilmu kita mengetahui sesuatu dari hal yang sebelumnya kita tahu, yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi kita mengetahuinya. Berarti dalam hal ilmu itu, yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi kita mengetahuinya. Dapat melakukan banyak hal dari berbagai aspek kehidupan, menjalani kehidupan dengan nyaman dan aman. Dengan ilmu kita mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman. Yang terakhir adalah untuk mendapat daripada keberkahan ilmu itu, perlu anak kami menghormati daripada guru, di mana guru adalah salah satu kunci keberkahan daripada ilmu. Jadi anak kami untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita peroleh nanti, anak kami tentu harus menghormati daripada guru sebagai wujud terima kasih kita yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi itu saja dulu yang Bapak sampaikan dalam hal materi kita dalam hal menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami dan kita bisa mengulanginya nanti pelajaran kita di waktu tatap muka normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.